Salam teman-teman semuanya, selamat malam. Marilah kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena kita sudah diberi berkat. Ya kita bisa hidup di malam hari ini dan kita diberkati sepanjang hidup kita di pagi hari hingga sore hari tadi. Sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami dengar sebelum kami tidur. Tuhan berkati agar kami bisa menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan berkati selalu kesehatan kami di hari esok, agar kami bisa menjalani kehidupan dan juga menjadi berkat bagi sama kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi pada malam ini bacaan kita terambil dari Lukas 13 ayat 10 sampai 14 yang berbunyi, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan dia tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu dan seketika perempuan itu berdiri dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Amin. Hari Sabat pada zaman Tuhan Yesus itu hari yang benar-benar semua kegiatan dan aktivitas diberhentikan. Bahkan mujizat itu diberhentikan. Itu merupakan hari yang buruk bagi perkara-perkara Allah. Saya mempunyai cerita dari teman saya waktu orang tuanya ke Perancis. Waktu dia keluar dari hotel untuk mencari sarapan pagi, ternyata orang tuanya itu tidak menemukan makanan karena kafe-kafe dan toko-toko di sana itu baru buka jam 11 lewat 45 menit. Setelah berjalan beberapa lama, di ujung jalan itu orang tuanya kayak melihat suatu toko yang ternyata buka, tapi di luar tokonya itu gak ada bukti spesifik bahwa toko itu buka. Lalu orang tua teman saya ini masuk dan bertanya kepada salah satu waitersnya. Orang tuanya bertanya apakah tokonya ini udah buka. Lalu dijawab dengan singkatnya oleh waiters dengan kata oke. Akhirnya orang tua mereka masuk dan itu merupakan toko dengan makanan yang lezat. Bapaknya itu kayak menceritakan itu kepada anaknya dan merupakan mujizat bagi dia karena dia bisa menemukan makanan di hari yang benar-benar sepi dan juga toko-toko pada belum buka. Dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan jika kita melangkah lebih lagi dan tidak menyerah, kita akan menemukan jalan terbuka. Dan justru jalan itu bisa menjadi lebih indah karena apa yang tidak kita duga bisa menjadi memori yang tidak bisa terlupa. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan itu selalu ada bagi kita. Sejak kita lahir, dari kita kecil hingga pada masa sekarang, mujizat Tuhan itu selalu ada bagi kita dan memang sudah disiapkan, udah diplan sama Tuhan. Kita juga akan melihat janji Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Percayalah, hari ini adalah hari yang paling baik untuk disembuhkan. Sekalipun tidak ada tanda-tanda, tidak ada kemungkinan bahwa ini adalah hari baik, percayalah sekalipun tidak ada tanda-tanda, bukan berarti mujizat tidak ada. Mujizat itu dekat dengan kita. Jika kita cari satu langkah lagi, kita akan menemukan dan selalu ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-11 dituliskan ada seorang wanita yang memiliki kondisi yang cukup parah. Alkitab berkata dia sakit, punggungnya bungkuk dan tidak tanggung-tanggung. 18 tahun tidak bisa diluruskan. Bukan cuma secara fisik susah untuk pergi ke bait Allah. Pada pagi hari itu, dia juga harus melawan perasaan pesimis di dalam dadanya. Bayangkan 18 tahun nunggu kesembuhan dan kesembuhannya itu nggak datang-datang kayak kalian menunggu. Dan dia dirasuki setan kata Alkitab. Saya yakin itu bukan setan yang bawa dia ke bait suci hari itu. Setan tidak akan cari perkara karena wanita itu pergi ke dekat
Yesus. Bisa-bisa hilang itu tawanannya. Bisa-bisa dibebaskan wanita itu. Jajahannya selama belasan tahun. Jadi saya 100% pasti yakin bahwa yang membawa perempuan itu adalah kemauannya sendiri yang keras. Alkitab berkata dalam pergumulanmu melawan dosa dan iblis, engkau belum mencurahkan darah, jadi berjuang terus. Jangan mau dihentikan oleh setan-setan dan kata-kata sampah, kata-kata negatif, dan jangan mau satupun dari kata-katamu itu merasuki jiwamu. Buat keputusan hari ini, pokoknya Tuhan, hari ini adalah hari aku disembuhkan. Karena saya percaya Anda tidak disembuhkan hari ini. Tapi kalau Anda tidak disembuhkan hari ini, besok adalah hari baru untuk kita disembuhkan. Jangan peduli berapa lama kita menunggu. Mau tahu kenapa? Ya, karena meskipun kita menunggu untuk disembuhkan, hidup kita bisa saja dipakai oleh Allah. Mereka semua akan bangga dan memuliakan Allah lewat kesaksian hidupmu. Sekian firman dari saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk penutupan firman ini. Ya Tuhan berkati kami, sebentar lagi kami mau tidur. Tuhan berkati agar kami bisa mimpi indah dan nyenyak di tidur ini. Tuhan berkati kami yang besok mau sekolah maupun online class. Tuhan berkati kami agar bisa selalu memperhatikan guru dan kami bisa mencerna materi-materi yang diberikan oleh guru kami saat mengajar ya Tuhan. Berkati kami agar bisa selalu menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.